Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mika, pasal yang kelima ayat 1 sampai 4a. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kota Betlehem artinya kota roti. Betlehem adalah daerah kecil di Efrata. Terkadang daerah kecil itu sebagai daerah yang tidak dianggap. Demikianlah orang Yahudi tidak menganggap tentang keberadaan kota Betlehem. Tetapi Allah menggunakan hal-hal yang kecil yang diabaikan dunia. Jadi Allah menggunakan hal-hal yang kecil yang diabaikan oleh dunia ini untuk menolak konsep dunia. Sebab dunia ini selalu terpaku akan hal-hal yang besar. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah memakai hal yang kecil. Karena orang dunia selalu terpaku dengan hal-hal yang besar, karena itulah orang Majus itu datang ke kota Yerusalem. Karena manusia selalu terpaku pada hal-hal yang besar. Di kota Yerusalem itu mereka berkata, kami hendak menjumpai seorang raja yang baru lahir, dan kami telah melihat bintangnya. Karena itu kota Yerusalem itu gempar, karena tidak pernah ditemukan di dalam kitab suci bahwa Yerusalem adalah kota kelahiran seorang raja.
Kemudian mereka membuka kitab Alkitab. Rupanya itu ditulis di dalam Nabi Mika yang berkata, bukan Yerusalem tetapi Bethlehemlah tempat kelahiran. Karena itu kalau kita perhatikan firman Tuhan, walaupun kota Betlehem itu kota kecil, tetapi di kota kecil itu ada banyak hal-hal besar yang kita temukan di dalam Alkitab. Contohnya Rahel, istri Yakob, meninggal di Betlehem. Yang kedua, Naomi dan Ruth, mereka tinggal memperbaharui hidup mereka di kota Betlehem. Samuel mengurapi Raja Daud di kota Betlehem. Dan bahkan firman Tuhan hari ini bahwa kelahiran juru selamat kita yaitu di kota Betlehem. Karena itulah firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita yang pertama, jangan sepele terhadap hal-hal yang kecil. Jangan sepele. Jangan sepele terhadap orang-orang yang kecil. Sebab jika Tuhan berkarya, hal sekecil apapun bisa dibuat menjadi besar. Tuh mau firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Yang kedua, jangan malu menjadi orang yang minoritas. Kumpulan kecil atau kelompok kecil. Sebab kalau Tuhan sudah menjaga kelompok kecil, kelompok besar seperti apapun tidak akan dapat untuk menghancurkannya. Yang ketiga, sebesar apapun rencana dunia, sebesar apapun rencana, rancangan, upaya dunia, tidak akan dapat menggagalkan rencana Allah yang kecil. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa melalui kota kecil Betlehem akan lahir seorang juru selamat, dan juru selamat itu akan disebarkan sampai ke ujung bumi, sebab dialah yang menjadi Raja Damai Sejahtera. Jadi Yesus yang lahir di kota kecil, kota Betlehem, tetapi ia menjadi raja terbesar baik di dunia maupun di sorga. Karena itu kita sudah pada suasana menyambut Natal. Lahirkanlah Yesus di dalam hati kita, bahwa kota kelahiran Yesus dulu 2000 tahun yang lalu di Betlehem, tetapi sekarang kelahirannya di hati kita. Jadilah hati yang menerima Kristus. Sekecil apapun hati kita menerimanya, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, dan biarlah firman itu menguatkan kami, supaya kami jangan terlalu sepele terhadap hal kecil atau perkara yang kecil, sebab jika Tuhan memberkatinya,
akan menjadi perkara yang besar. Sebesar apapun musuh orang Kristen besar dunia ini, tetapi jika Tuhan menguatkan kami orang Kristen yang kecil, maka Ia akan tetap hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada, dan biarlah hati kecil mereka menjadi kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.